Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya coba angkat tangan. Saya mau tahu siapa di sini yang pernah bilang iya, padahal sebenarnya ingin menolak. Ada yang meminta bantuan, kita iyakan. Ada yang meminta waktu, kita berikan. Sampai akhirnya kita lupa bahwa diri kita sendiri juga membutuhkan ruang untuk bernapas. Banyak dari kita yang merasa bersalah saat berkata tidak, seolah-olah menolak berarti menjadi orang yang jahat. Padahal, menurut Hotline, kebiasaan people pleasing sering muncul karena rasa takut mengecewakan orang lain sehingga kita kehilangan batas untuk diri kita sendiri. Karena itu, pada hari ini saya ingin mengajak teman-teman membahas bagaimana cara menjaga diri tanpa harus merasa egois. Sebab ternyata menjaga diri juga ada seninya. Banyak orang mengira boundaries berarti menjauh dari orang lain. Padahal, menurut Psychology Today, personal boundaries adalah cara kita melindungi kesehatan mental, energi, dan kenyamanan diri. Saya mengibaratkan boundaries itu seperti pintu rumah. Rumah yang sehat bukan rumah yang tidak punya tamu, melainkan rumah yang punya pintu. Sehingga kita bisa menentukan kapan harus membuka dan kapan harus menutupnya. Membantu orang lain adalah hal yang baik, namun ada perbedaan besar antara membantu dengan tulus dan terus-menerus mengorbankan diri sendiri demi diterima oleh orang lain. Sebenarnya, boundaries sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari loh. Misalnya, ketika kita lebih memilih beristirahat saat tubuh lelah, menolak tambahan tugas ketika kapasitas sudah penuh, atau tidak selalu membalas pesan dengan cepat alias fast respon agar memiliki waktu untuk diri sendiri. Yang perlu diingat, boundaries bukan berarti menjadi cuek ya. Justru dengan boundaries, membantu kita menjaga hubungan tetap sehat tanpa kehilangan diri sendiri. Sayangnya, banyak orang baru menyadari pentingnya boundaries setelah dirinya benar-benar lelah. Tandanya bisa berupa mudah cemas, mudah marah, sulit beristirahat, atau kehilangan semangat. Padahal yang sebenarnya terjadi, tubuh dan pikiran kita sedang berkata, aku juga butuh dijaga, aku juga butuh istirahat. Ingat, kita ini bukan mesin, kita ini manusia yang punya batas energi, emosi, juga kemampuan. Tidak semua hal harus kita tanggung sendiri ya, tidak semua orang harus selalu kita bahagiakan. Di lingkungan kuliah, organisasi, maupun pekerjaan, kita sering merasa harus menerima semua hal agar dianggap rajin dan dapat diandalkan. Padahal, Harvard Business Review menjelaskan bahwa kemampuan berkata tidak merupakan bagian dari produktivitas yang sehat. Karena ketika kita mengambil terlalu banyak tanggung jawab sekaligus, kualitas diri kita justru menurun. Dengan berkata tidak, bukan berarti tidak peduli ya, itu adalah bentuk kejujuran terhadap kapasitas diri sendiri. Misalnya, dengan mengatakan, wah, aku senang sekali diajak, tapi maaf ya, sepertinya kali ini aku tidak bisa ikut. Semoga acaranya berjalan lancar. Maka dengan cara itu, kita bisa tetap menghargai orang lain tanpa mengabaikan diri sendiri. Teman-teman semuanya, menetapkan boundaries bukan berarti egois loh ya. Bukan pula tentang menjauh dari orang lain. Ini tentang menjaga diri kita untuk tetap utuh. Karena kita tidak bisa terus mengisi gelas orang lain jika gelas kita sendiri itu kosong. Sebelum mengakhiri, saya ingin mengajak teman-teman bertanya kepada diri sendiri. Apakah saya sudah memperlakukan diri saya sebaik saya memperlakukan orang lain? Dan kapan terakhir kali saya berkata tidak tanpa merasa bersalah? Mungkin boundaries tidak akan membuat hidup kita langsung sempurna. Namun, dengan boundaries dapat membantu hidup kita lebih tenang, sehat, dan jujur terhadap diri sendiri. Saya Hansa Zian Sahabat, terima kasih sudah mendengarkan.